Bencana banjir bandang yang melanda Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo sejak 8 hingga 9 September 2025 lalu tidak hanya menelan korban jiwa, menghanyutkan puluhan rumah dan infrastruktur warga, tetapi juga melumpuhkan pasokan air bersih di wilayah. Untuk membahasnya bersama kami telah tersambung narasumber kami, Letu CKM Dr. Bambang Sugiarto MM dan Kim Medis Batalion TP 834 WM. Selamat malam, Dok. Iya, selamat malam. Bagaimana, Dok, kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat juga. Oke, baik, ini kita masih terkait bencana alam banjir di Bali dan juga Mauponggo NTT ya. Bagaimana tanggapan Anda sebagai dokter militer yang turun langsung? Bagaimana Anda menilai kesiapan sistem tanggap darurat di lokasi bencana dan apakah personil medis militer sudah cukup cepat memadai dibanding kebutuhan korban? Jadi untuk penanganan bencana ini, yang pertama itu memang kan kejadiannya itu tanggal 8 September ya. Itu kurang lebih pukul 18.30 atau setelah maghrib. Nah, kejadiannya itu memang cukup cepat karena tidak bisa diprediksi sebelumnya, karena memang ini kejadian pertama kali di lokasi ini di Mauponggo. Nah, untuk tanggap darurat dari pihak-pihak terkait, termasuk dari Pemda, BNPB, dan lain-lain, itu sementara saat kejadian itu cukup cepat ya, karena kendala di sini adalah untuk akses menuju lokasi itu terputus semua karena adanya longsor di beberapa titik, sehingga untuk akses menuju lokasi itu agak sulit. Namun kami dari tim TNI kebetulan sudah mencari tempat atau jalan yang terbaik untuk mencapai lokasi lebih dulu, sehingga saat kami sampai itu hari kedua di lokasi kami sudah bisa melakukan pelayanan atau memberikan obat terutama untuk pelayanan ke korban. Nah, untuk tanggap daruratnya itu antar instansi sih cukup baik ya, koordinasinya antar instansi, sehingga kita dalam melaksanakan tugas di lapangan itu tidak ada kendala atau tidak ada kesulitan seperti itu. Oke, baik, Dok, ini kan seringkali bencana banjir ini disertai ancaman penyakit menular juga ya, Dok ya, mulai dari diare hingga infeksi kulit. Apa ada temuan medis yang paling serius di lapangan dan bagaimana strateginya, Dok, dari TNI sendiri mengendalikan potensi wabah pasca banjir ini? Oke. Jadi untuk memang penyakit di sini diare cukup banyak ya, karena kan di sini masalah air bersih itu masih cukup jadi prioritas utama, karena beberapa pipa itu terjadi kerusakan akibat dari banjir itu sendiri, sehingga pasien-pasien atau masyarakat yang mengalami penyakit itu cukup tinggi. Nah, kita dari TNI sendiri itu sudah melakukan beberapa rencana ke depan. Nah, seperti kita koordinasi dengan puskesmas atau dinas kesehatan dan dinas-dinas terkait untuk bantuan terutama untuk air bersih. Jadi memang dari PMD itu menyediakan truk tangki supaya bisa mendapatkan air bersih untuk warga-warga yang membutuhkan. Kemudian untuk warga yang mengalami sakit, terutama entah sakit diare ataupun sakit pasca bencana, entah itu bisa karena luka-luka ataupun karena trauma mental dan lain-lain, itu kita sudah menyiapkan beberapa tim yang sudah di tempat, sehingga ketika ada butuh bantuan kita bisa langsung melaksanakan tugas di lapangan seperti itu. Baik, tadi Anda mengatakan banyaknya kekurangan air bersih ini ya. Di lapangan ini warga mengeluh kekurangan air bersih dan juga fasilitas kesehatan darurat. Tapi apa kendala utama yang membuat suplai kebutuhan dasar ini belum sepenuhnya terpenuhi? Selain masalah banjir ini, Dok. Jadi untuk air bersih memang sini menjadi faktor utama ya untuk kendala di lapangan, karena memang pipa-pipa yang seharusnya biasanya digunakan untuk menyalurkan air bersih itu semua rusak. Nah, sehingga air bersih sementara hanya bisa dilakukan melalui pengiriman melalui tangki air. Nah, untuk tangki air itu sendiri pun untuk kendaraan hanya terbatas. Nah, sehingga untuk air bersih sendiri itu masih tetap terkendala sulit. Nah, ini untuk ke depan memang dari pemerintah akan merencanakan pembangunan untuk pipa-pipa air yang sudah rusak, sehingga ke depan aliran air bersih bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, baik, berarti sebagian dari TNI ini apakah ada sinergi efektif dengan BNPB, tentunya dari Pemda juga dan Kementerian Sosial dalam menangani bencana, atau sekiranya masih terjadi tumpang tindih untuk koordinasi ini, Dok? Untuk koordinasi antar instansi itu sampai saat ini sih masih terbilang cukup baik ya komunikasinya. Nah, ini untuk ke depan memang kita ada rencana untuk warga yang terdampak atau rumahnya hancur akibat dari bencana itu sendiri. Memang kita akan ada kegiatan nanti pembangunan rumah yang sudah disiapkan anggarannya juga oleh pemerintah daerah,
dan juga dari pemerintah pusat. Nah, ini ke depan nanti kita dari TNI akan terlibat langsung untuk membantu pembangunan dari rumah-rumah warga yang terdampak dari banjir ini, seperti itu. Itu Anda mengatakan tadi TNI akan terjun langsung ya untuk penanganan rumah-rumah di warga, untuk warga. Berarti untuk TNI sendiri apakah dalam bidang keuangan atau memang terjun langsung, Dok? Ya. Jadi untuk TNI sendiri kita di bagian personil, jadi kita nanti ada anggota yang akan terlibat langsung untuk membantu pembangunan rumah-rumah warga yang terdampak. Untuk anggaran sendiri itu yang mengatur nanti dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Kita dari TNI hanya sebagai pelaksana dukungan untuk personil dan dukungan untuk teknis, entah itu mungkin alat berat dan lain-lain, itu semua nanti mengatur dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, seperti itu. Oke, baik, berarti anggarannya langsung dari pemerintah sendiri ya, Dok ya. Dan ini dalam konteks penanganan medis militer ini, apakah Anda melihat perlu adanya pembaruan doktrin atau SOP agar TNI juga bisa lebih optimal, Dok, menangani bencana alam dalam skala besar nantinya di kedepannya? Jadi memang kita batalionnya itu sendiri merupakan batalion teritorial pembangunan yang terdiri dari beberapa kompi, mulai dari kompi pasukan, senapan, kemudian ada peternakan, peternakan, pertanian, seni, dan terakhir ada kompi dari kesehatan. Nah, dengan adanya batalion TP ini, terutama di kompi kesehatan, diharapkan nanti ke depannya memang kita fokus ketika ada contoh bencana-bencana seperti ini ataupun pelayanan-pelayanan kesehatan lain, itu bisa langsung terjun langsung ke masyarakat. Nah, dengan adanya kompi seperti ini diharapkan ke depannya mungkin doktrin untuk kesehatan untuk langsung terjun ke masyarakat itu bisa langsung terasa ke masyarakat yang terdampak, baik entah itu bencana ataupun pelayanan kesehatan lainnya, seperti itu. Oke, baik, Dok, ini selain kerusakan juga ini kita berbicara terkait tentang psikologis ya, Dok ya. Apakah TNI juga melakukan trauma healing atau dukungan psikologis kepada warga yang terdampak, khususnya anak-anak, atau fokus utamanya masih pada penanganan medis fisik, Dok? Jadi untuk trauma healing memang kita sudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik itu dari Dinas Kesehatan ataupun dari Puskesmas. Untuk rencana memang kita besok akan merencanakan trauma healing, akan berpusat mungkin di Puskesmas di Mauponggo, dan kalaupun ada beberapa yang tidak bisa hadir, kita akan langsung terjun langsung ke rumah-rumah yang kira-kira korban dari pasca bencana. Jadi memang kita akan cek secara langsung apakah memang perlu pendampingan untuk terapi psikologi. Nah, untuk terapi medis pun tetap kita laksanakan, karena kemarin kita sudah keliling dan bahkan sampai hari ini kita sudah keliling ke rumah-rumah, sudah mengecek untuk warga-warga yang kira-kira masih perlu penanganan medis, terutama akibat dari bencana, itu kita langsung turun langsung. Nah, untuk besok selanjutnya tetap kita akan melaksanakan tindakan medis dan juga trauma healing bagi warga terdampak dari banjir itu sendiri. Oke, baik, Dok, singkat saja nih, apa himbauan Anda kepada pemerintah dan masyarakat agar penanggulangan bencana tidak sekedar respon darurat tetapi juga pencegahan di masa yang jangka panjang? Oke. Jadi kalau himbauan dari kami, terutama di medis dan juga militer tentara, itu memang pertama untuk sungai-sungai atau rumah-rumah warga yang berada di sekitaran rawan bencana, baik itu di sungai ataupun di dataran yang tinggi, mungkin untuk bisa ke depannya di relokasi atau mungkin bisa dikoordinasikan dengan pemerintah setempat supaya memang mungkin untuk evakuasi ataupun nanti bisa ke depannya mungkin rumah-rumahnya akan bisa dipindahkan ke tempat yang lebih aman sehingga kejadian bencana seperti ini tidak terulang kembali untuk di tahun-tahun yang akan datang ataupun selanjutnya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih, Dok, atas waktunya. Letu CKM Dr. Bambang Sugiarto MM dan Kim Medis Batalion TP 834 WM yang telah berbagi pandangan dan pengalaman terkait penanganan korban banjir di Mauponggo dan sekitarnya. Selamat bertugas kembali, Dok. Ya, terima kasih, ya, sama-sama. Pemirsa, bencana banjir bukan hanya mengingatkan kita pada rentannya alam, tetapi juga pentingnya kesiapsiagaan, solidaritas, dan mitigasi sejak dini. Semoga upaya dilakukan TNI bersama seluruh pihak dapat menguatkan korban dan menjadi pelajaran penting untuk mitigasi bencana ke depannya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Berita Nasional Malam.